Hai, saya Belinda. Saya adalah co-founder dan CEO dari Genesis and Pixie Lab. Kenali saya lebih dalam di Get to Know Me by Mobiliari. Awalnya saya mulai dua yang company ini yang bermain di dunia tech adalah saya itu pada saat kecil diberikan oleh ayah saya mainan Tamagotchi. Mungkin pada pernah dengar ya, jadi itu ada satu pet dari Jepang dan alatnya itu bisa kita bawa kemana-mana. Nah dari situ saya terinspirasi, wah ini alat bisa merupakan sebuah game, saya ada pet yang bisa saya bawa dan itu merupakan inspirasi di mana teknologi itu bisa jalannya tuh kemana aja. It's really beyond our wildest imagination. Nah dari situ mulailah saya mengembangkan dengan banyak sekali otodidak ya, belajar berkecimpung di dunia teknologi. Lalu saya lihat apa kegunaannya yang bisa kita bawa untuk memecahkan banyak masalah di dunia. Nah dari situ saya tidak langsung jump ke entrepreneurship. Saya ada beberapa corporate jobs yang berkecimpung di dunia retail, lalu juga di dunia lifestyle, media, and entertainment. Dan barulah saya memberanikan diri untuk mulai dari Pixie Lab dulu, yaitu adalah gaming in the game company. Lalu setelah itu saya mulai mengembangkan lagi dengan Genesis, which is a digital meta-human company. Jadi kalau yang Pixie Lab itu karena foundersnya ada dua, yaitu saya sendiri dan partner saya namanya Mona. Kita berdua itu perempuan, hence Pixie Lab sounds approachable, but yet we're witty and bikin orang tuh penasaran, curious. And we are a lab, meaning that we do a lot of fun gamings and we create excitement for the consumers. Nah, kalau si Genesis itu artinya adalah gabungan dua kata, yaitu dari genes and XYZ. Meaning genes itu adalah DNA dari manusia dan XYZ itu merupakan the future of Internet of Things. Dan akhirnya kita gabungkan menjadi satu kata Genesis, which means the rebirth. Gitu. Jadi itu merupakan inspirasi arti dari kedua nama company kami. Nah, di Pixie Lab itu kita meng-create games and excitement, di mana any kind of games yang mungkin dari konsumen atau brands itu ingin buat, kita bisa buatkan. Jadi produk-produk kami contohnya tuh ada yang berhubungan dengan misalkan menggunakan alat, dan itu bisa tembak-tembak ya menggunakan utilities AR gitu. Nah itu kita kayak bunuh-bunuh monster ya kan. Lalu misalkan juga ada it's a game tapi dalam bentuk sesuatu yang lebih functioning. Contohnya adalah virtual try on. Jadi misalkan ada brand dia itu bergerak di bidang kosmetik, lalu kita bisa dengan simply menggunakan phone ataupun komputer kita coba nih before and after yang cocok dengan skin kita ya, dari produknya. Contohnya dari misalkan lipstick atau misalkan eyeshadow and so on, itu bisa kita lakukan juga. Nah, yang berikutnya untuk Genesis, we are a meta-human company. Tapi furthermore, kita juga fokus itu adalah meng-create the future of consumer experience. Dari Genesis ini kita ada dua produk. Satu adalah di mana kita membuat para meta-humans ini dalam bentuk IP, yaitu virtual influencers, dan kita roll out ke market. Contohnya ada yang namanya La Caca, ada yang namanya Zivi, Hint, dan juga Akunaura. Jadi itu memang kita kelola, kita kembangkan dari dalam, dan kita roll out ke market layaknya seperti influencers. Lalu yang kedua, kita juga membuat meta-humans dalam bentuk customer service, brand ambassadors, and so forth untuk para brand. Contohnya ada dari untuk BCA, Telkomsel, Nivea, dan juga ada beberapa yang baru ya, yang akan kita launching dalam waktu dekat. Untuk tren meta-human dan AI di Indonesia itu sangat pesat ya sekarang. We are lucky that we are living in an era where we have a lot of resources and a lot of open access worldwide. Untuk whatever is happening outside the US, di Korea, di Jepang, sangat gampang sekali kita akses dari Indonesia. Nah, jadi trennya di Indonesia tuh ada beberapa hal. Satu dari segi meta-human adalah di mana meta-human itu sudah mulai banyak digunakan sebagai influencers. Instead of using KOLs, typically kita akan menggunakan digital characters. Dan juga trennya adalah all these meta-humans ini sudah powered by AI technology. Di mana mungkin dulu kalau kita lihat digital human atau meta-humans itu ada yang menggerakkan dengan sensor di belakang. Tetapi untuk sekarang, contohnya banyak digunakan untuk live shopping,
itu semua ibaratnya AI, robots. Jadi there's no human touch di belakang, tapi memang yang nge-prompt, yang nge-arrange fondasinya itu semua dari humans ya. Jadi itu untuk tren meta-human. Lalu yang kedua, trennya juga banyak sekali meta-human digunakan sebagai karakter game. Gitu. Jadi contohnya yang terakhir tuh ada game yang keluar, dia technically not necessarily meta-human, cuma mungkin pernah dengar game Wukong. Wah, itu lagi heboh banget di market ya. Itu semua pasti tahu. Nah, karakter-karakter itu mau dari musuhnya, mau dari main karakternya, si Wukongnya itu merupakan sebuah bentuk meta-human atau mungkin meta-animal bisa kita bahas ya. Nah, berikutnya untuk AI itu banyak sekali penggunaannya. Mulai dari generative AI yang sekarang kita sering mendengarkan ya di market itu, dan juga penggunaan lain di mana there's so many automation. Jadi proses-proses company di dalam itu semua sudah menggunakan, makin banyak ya yang menggunakan AI. Jadi lebih banyak efisiensi, juga ada meng-cut proses tertentu yang mungkin tidak terlalu penting gitu ya. Jadi di what we do di Genesis dan Pixie Lab adalah menggabungkan dua teknologi ini. AI itu digunakan di pembuatan meta-human, how we roll it out, dan juga digunakan di dalam industri gamification. Masalah itu sangat banyak sekali, variatif. Memang dengan adanya teknologi AI ini pasti kedepannya harus banyak ibaratnya protokol untuk security. Jadi contohnya seperti data privacy, dan juga harapannya adalah ada beberapa protokol dan parameter agar teknologi ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak positif ya. Tapi untuk memecahkan masalah pastinya banyak. Contohnya di dunia wellness itu pasti sekarang contoh kita butuh dokter. Dokter itu kan tidak bisa bekerja 24 jam ya. Dan bayangkan in the future di mana dokter itu akan di-utilize even further dengan penggunaan meta-human. Lalu dokter itu sudah banyak knowledge yang kita insert ya dari dokter-dokter yang sekarang, edukasinya. Dan setiap kali ada pasien yang datang, mereka tidak perlu menunggu. Jadi itu akan membantu rate untuk mitigasi lah ya. Banyak yang harus nunggu tapi itu efek banget. Jadi sekarang mereka tidak usah antri, langsung diserviskan oleh dokter yang itu dalam bentuk meta-human AI ini. Tantangan terberat kami saat ini adalah menurut saya talents ya, talent terutama di Indonesia. Bukan berarti mereka tidak bisa keep up, tetapi gimana kita memprovide ibaratnya juga training and development dari dalam untuk mengequip para talent ini supaya mereka bisa menggunakan tools-tools yang sudah tersedia di market, terutama yang berhubungan dengan AI. Karena if the talents cannot keep up with the technology right now, itu akan mempersulit bukan hanya pribadi mereka tapi juga company-nya. Jadi menurut saya tantangan yang terbesar adalah talent salah satunya. The more the merrier, tapi harus equip ya. Dan yang kedua adalah time ya. I think time is never enough. Karena dunia teknologi industri ini sangat pesat dan cepat sekali movementnya. Jadi time is of a challenge where kita harus benar-benar tahu which business segments atau products that we need to prioritize. Karena optionnya dan idenya, inovasinya itu sudah terlalu banyak. Jadi menurut saya itu adalah challenges yang harus kita tackle, but I believe there's always a solution. Just like games ya, we just treat it like a game aja. Jadi ada next chapter-nya selalu.